tamunya Triswata yang saya sucikan, Romo Tersusul selalu membimbing kami di Banten ini. Baru kemarin kita rapat tentang gratifikasi dan sebagainya. Di sini sudah ketemu lagi secara offline. Kemudian yang saya hormati Ketua PHDI Kabupaten Tangerang, Pak Wayan Ariana, dan juga seluruh umat yang hadir, para sesepuh, para senior, para arakan TOT yang digagas oleh PHDI. Saya pikir ini hal yang sangat istimewa ya, karena kita tentu saja pada momen hari ini, kegiatan hari ini yang kita lahirkan adalah para konselor yang nantinya memiliki kompetensi, berkompeten untuk melaksanakan bimbingan studi wadani. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu, mungkin 1 tahun kalau tidak salah, beberapa bulan yang lalu, hampir 1 tahun, di Tangerang Selatan juga pernah diadakan semacam pembinaan tentang studi wadani oleh Bapak narasumber, Pak Nangana juga. Tapi itu memang dilaksanakan oleh pihak Banjar ya kalau tidak salah. PHDI juga, PHDI Kota Tangsel. Nah sekarang lebih jauh lagi kita secara umum, secara luas provinsi kita mengadakan TOT. Jadi para pelatih yang untuk dilatih yang nantinya menjadi pelatih lah para sudiwan sudiwati atau para dharmika. Bapak Ibu, bahwa dharmika ini memang terjadi di mana-mana, itu sebuah keuntungan bagi kita karena kembali ke Hindu berarti itu tanggung jawab kita, baik itu secara lembaga maupun secara keluarga besar gitu, Hindu gitu. Yang terjadi adalah ada beberapa masalah ketika dharmika sudah kembali ke Hindu, tindak lanjutnya mereka cenderung mandiri gitu. Ada 1-2 kasus terjadi seperti itu. Jadi belajarnya seorang dharmika itu mandiri tanpa bimbingan. Kalau misalnya mereka menikah itu tanpa bimbingan pasangannya, kalau mereka wanita mungkin tanpa bimbingan suaminya. Ada yang terjadi demikian. Jadi tidak selalu dharmika itu bisa kita sentuh, kita bina secara menyeluruh. Ini PR besar buat kita. Karena memang ketika mereka dari Muslim, ketika memang mereka dari Kristen itu sesuatu yang beda ya, ketika mereka menjadi seorang Hindu gitu. Nah ada yang itu sebuah perbedaan jauh tentu saja. Dari sisi teologi, dari sisi ritual, dari sisi filosofi, dari sisi apapun sangat-sangat beda. Ketika mereka sebelumnya Muslim sangat kaget tentunya dengan ritual tata cara Hindu atau filosofi ataupun teologi kita. Nah untuk itu disinilah kita memegang peran yang penting. Bagaimana seorang dharmika benar-benar menumbuhkan keyakinan yang maksimal di Hindu, benar-benar mencintai Hindu seperti dia mencintai pasangannya. Jadi dia beragama memang karena pertama mungkin karena perkawinan mungkin salah satunya. Itu bukan karena terpaksa, tetapi setelah dia memeluk agama Hindu, dia memang menjadi seorang dharmika yang baik. Faktanya kita juga melihat para dharmika yang luar biasa. Beberapa diantaranya mungkin pasangan Bapak Ibu yang hadir di sini atau mungkin kerabat Bapak Ibu di sini ada berasal dari dharmika. Ada dharmika yang hebat yang sudah ada di Provinsi Banten ini. Pak Ketua Parisade Kota Tangerang misalnya kan, beliau beristrikan ya dulu dharmika dan sekarang malah sudah jadi Ketua WHDI Provinsi, itu kan luar biasa dari seorang dharmika. Ya tepuk tangan. Itu suksesnya seorang dharmika. Jadi memang sudah ada potensi konselor yang luar biasa bersertifikat menjadi konselor yang resmi, itu sudah terbukti. Pak Anton juga banyak sekali ini, sekali luar biasa. Jadi yang itu yang bisa kami sampaikan. Intinya kami, oh ya Ji Agung juga ya, oh iya juga, hampir semuanya ternyata di sini.
Haji Ale juga, iya memang. Mungkin semuanya, apa sengaja dipilih seperti itu Pak Ketua RPKS? Sengaja dipilih. Oke. Jadi kami menyambut baik program ini karena nantinya para konselor ini tadi disampaikan oleh Pak Ketua RPKS akan dilibatkan sebagai konselor untuk pembinaan RPKS. RPKS ini dalam 1 tahun awal ini kalau tidak salah Pak ya, Pak Ketua punya program bahwa 1 tahun awal ini RPKS akan melaksanakan TOT, banyak TOT. Wah, Pak ide bagus, ini beliau juga salah satu ketua bidangnya akan melaksanakan beberapa TOT, ya mungkin TOT pembinaan perkawinan, TOT pranikah dan sebagainya. Salah satunya TOT ini Sudiwadane sudah dilaksanakan oleh PHDI. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasmenya. Mudah-mudahan nanti selama kegiatan hari ini kita bisa produktif, kita bisa sama-sama membangun Banten, membangun umat Hindu Provinsi Banten dengan baik. Kita sama-sama meningkatkan kualitas kita, walaupun sekarang memang menjelang perang dunia ketiga, konon perang sudah misil luncur di sana sini, tapi tidak apalah di sana. Yang penting kita apa yang bisa kita lakukan swadharma kita, membina keluarga, membina umat Hindu di Provinsi Banten ini kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Selamat atas pelaksanaan. Atur suksma Pembimas Hindu. Tinggi Pak Nengadana selaku narasumber, guru kita yang tidak hormati, para pimpinan leader, ketua PSN, nah, merangkap lagi pimpinan leader yang sampai ada testimoninya dari UIN dengan nah, Niki juga bagian dari apa di dalam memberikan konseling ya jago anom ya dihormati juga, dan tentu kita semua Pak Trisna sudah menyiapkan Pak Pembimas tadi yang dihormati. Pertama-tama tentu Ayu bagi atas sumber Warunugrahi di yang widiwase kita bisa dikiring GHDB kan Geraha Hindu Banten. Nah, ini jarang-jarang dipakai, mungkin kita fungsikan kan untuk acara kegiatan-kegiatan yang produktif baik itu rapat maupun pertemuan pada hari ini. Pertama tentu kaitan dengan TOT hari ini adalah mandat dari Lokosabe ya Bapak Ibu, bahwa salah satu mandatnya adalah untuk melaksanakan kaitan pembinaan kepada Dharmika, pembinaan kepada mereka yang pranikah dan juga untuk Sudiwadani. Dari Badan Penyiaran Hindu ada hadir nggih? Ada perwakilannya nggih? Dan BP2H Badan Pencatatan Perkawinan Hindu, oh enten ya. Wih, punya seragam hebat ini Pak Nengah. Badan Pencatatan Perkawinan Hindu punya baju seragam nih. Saudara, tepuk tangan dulu. Semua karena beliau di depan nih pembinaan kepada apa yang, tapi Diki tidak ada yang perlu BP2H lagi kan enggak ya, jadi harus dicatatkan ke Dukcapil lagi nanti. Oke, saudara. Pertama tentu kaitan tadi yang sampaikan bahwa tindak lanjut dari Lokosabe mandatnya kita laksanakan hari ini. Yang kedua tadi Pak Trisna menyampaikan ini inline dengan RBKS, jadi berkaitan dengan rumah bina keluarga sejahtera. Jadi hasil dari TOT ini adalah kita harapkan nanti untuk aktif di dalam kegiatan rumah bina keluarga sejahtera. Asokare wenten dananya, nanti keluarga Sukinah ya. Wenten dana yang disediakan Pak Pembimas semua karena sertifikat TOT yang dipegang niki sudah ada dananya, jadi nggak perlu digadekan di bank ini. Jadi apalagi harus ada hologramnya. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa
sangat penting di dalam pembinaan baik pranikah maupun sudiwedani, karena para dharmika kita misalnya ya, karena contoh istri yang sering juga protes ini, artinya ketika masuk Hindu tidak mendapat pembinaan dari sisi agama Hindu ya, padahal mereka sudah pindah keyakinan, sehingga kalau istilah di Islamnya kan ada imamnya, ada nggih, suaminya mestinya jadi imamnya. Nah niki ternyata suaminya dilepas istrinya, kita kira-kira. Jadi istri saya otodidak juga belajar nih, ampuran. Jadi otodidak belajar dari YouTube, dari denger napi ceramah, dengan dari kebetulan kalau contoh istri yang sering melaksanakan pembinaan ide lebar, ide pedada gunung ya, ring taman mini. Nah sering mengikutilah pendidikan seperti ini sehingga dari situlah bisa mengetahui. Selain tentu kegiatan ring banjar, gitu, ketika ngayah, nah ketika ngayah maju jahitan, nah itu juga kan bagian dari pembinaan, gitu. Dan kira di situ ibu-ibu dharmika kan sering merasa apa namanya, kalau tidak tahu kan agak minder, gitu, ketemu dengan ibu-ibu yang lain, ya. Kecuali kalau ibu-ibu yang lain mengajak para dharmika, ayo ikut dibina. Jangan dibully, jangan dibully, begitu nggak bisa nanti dibully. Nah, niki tidak akan membangkitkan semangat ibu-ibu. Nah, niki saya kira penting bahwa tim TOT niki untuk bagaimana memberi pembinaan, baik kegiatan dalam kaitan dengan memberi konseling kepada mereka yang pranikah dengan yang akan sudiwedani. Nah, minimal basic yang diajarkan adalah niki kebetulan dan Upodesa yang sudah dicetak ulang oleh PHDI, yang lagi minta niki belum ampura, belum nyampe ya, nanti kita bagikan. Dan kira dari Upodesa niki adalah sebagai dasar ya, basic dari ajaran Hindu kita, yang dari sini saya cukup niki mulai mengajarkan para pranikah dengan konseling sudiwedani. Apalagi nanti ditambah ilmunya saking panengadana, nah niki astongkara suksma, karena kita niki sebagian besar kan tidak lulusan stah gitu misalnya atau unhi, walaupun niki ada dosen juga nih, ada Pak Biasa, ada artinya bahwa kita tetap harus belajar terus, karena sangat luas agama kita, sehingga apa yang bisa kita berikan dalam pembinaan niki sehingga perlu disusun satu pedoman. Nah, ini pedoman sudiwedani, kemudian ada kurikulumnya, sehingga kita harapkan ada visi misi yang sama di dalam memberikan materi kepada para pranikah dengan dharmikanya. Bagaimana maksudnya adalah karena selama niki kan parsial aja, parsial dan sifatnya nyen dianggap bisa bicara, menyampaikan, kadang-kadang sasarannya belum tepat kepada yang diberikan, karena niki memang memerlukan keahlian, memerlukan pemahaman yang lebih baik ya di bidang terutama di tatuanya, karena jangan sampai ngelantur kita bicara kepada pranikah maupun sudiwedani mau bahasa Bali saya ngerti lah, ada orang bocor memberi pembinaan, dan ini penting, jadi sesuaikan dengan yang diberikan pembinaan itu kepada siapa. Pranikah nih diberikan 7 kali pemberian konselingnya, tapi walaupun pelaksanaannya kadang-kadang cukup sehari penuh, tapi ya dipadatkan. Kan bisa, nanti tidak tahu kadang-kadang gimana. DKI itu 7 kali loh konselingnya, dan ini ada sertifikat juga konselingnya, hasil konselingnya. Jadi Nika yang di DKI ya tentu kita buat pedoman di sini kira-kira berapa hari mau diberikan. Kalau yang lihat saya berlangsung selama ini sehari penuh ya cukup begitu mungkin. Terus nanti disesuaikan dengan kondisi setempat. Yang berikut kemarin dari UIN ya, ada 2 orang yang memberi testimoni kepada calon
yang akan menikah kemudian dari agama lain penting menurut dia selain para TOT-nya. Nggih. Dia semua niki sami-sami Bapak Ibu ada WHDI niki hadir nggih. Bu Endang dan juga tentu lulusan stafnya niki. Jadi tentu bisa berbagi juga nggih dengan kita semua. Ya, para konselor yang selalu memberi pembinaan kepada umat yang ada di wilayah masing-masing. Oke, terus semua yang juga mohon maaf, ini kita buka sami-sami, kita memulai TOD kaitan dengan pedoman studi udari dan kurikulum konseling pada pagi siang hari ini. Dumugi mumargi labda karya sidadim don. Om awge namastu ina musiwaya jadi terbuka. Oke, matur semua. Yang saya hormati Ketua Parisade Provinsi Banten, Du Kanwil Kemenag Provinsi Banten, yang saya hormati para pengurus Parisade dan sesepuh kita ini, Pak Agung Anom, saya lama. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta TOT saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sesuai dengan permintaan dari panitia ya, panitia. Tapi di sini karena mungkin lah itu sesage atau SY akhirnya terketik U berekor terbalik di atas.